Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini pada satu pembahasan dalam subbab keilmuan fisika. Yaitu bagaimana kita mengetahui beberapa teknologi yang ada di zaman modern ini yang berbasis pada satu sistem atau satu terapan dalam ilmu fisika yang sudah ada bahkan sejak zaman Yunani atau Romawi kuno. Oke, sebelumnya Bapak ingin tanya, apa ada yang sudah tahu mengenai sistem hidrolika? Oke, ya bagus. Zulfa, seperti apa sistem hidrolika itu? Oh ya, betul. Bagus, jawaban dari Zulfa benar. Silakan tepuk tangan dulu. Oke. Sistem hidrolika itu dapat kalian gambarkan seperti pada sistem cuci mobil. Di mana pressure itu diberikan tekanan pada satu tiang sehingga mampu mengangkat beban dari mobil itu dan lebih mudah untuk dibersihkan. Oke, Bapak jelaskan secara lebih lanjut. Secara etimologi, secara bahasa, diambil dari kata hidrolikos. Hidro artinya adalah air. Likos artinya pipa. Karena di mana energi atau tekanan air ini berbatas atau ditutup oleh pipa itu sebagai alat penyalur energi. Secara sejarah, pada zaman Romawi kuno, itu sudah ditemukan sistem-sistem yang menerapkan sistem hidrolika. Jadi jangan bilang, oh cuma ada di zaman modern Pak. Enggak, di zaman Romawi juga ada. Seperti apa? Ada kincir air. Nah, di mana energi-energi semacam itu sudah dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam sejarah kejayaan Islam, contoh Al-Biruni, dia sudah menerapkan sistem ini pada banyak transportasi air. Pada banyak bagaimana energi itu disalurkan untuk menggerakkan pada transportasi air yang ada di masa kejayaan Islam. Pada masa Abbasiyah juga, kita sudah banyak hal-hal lain atau alat-alat lain yang berbasiskan pada sistem ini. Kalau dalam era modern banyak. Kalian bisa melihat itu tidak hanya pada satu atau dua sistem transportasi atau satu dua sistem mesin. Contohnya adalah turbin atau bendungan air yang katupnya nanti akan naik terus airnya mengalir. Nah, itu juga menggunakan sistem hidrolika. Setelah ini Bapak akan minta satu atau dua dari kalian untuk maju ke depan, kita mempraktekkan alat peraga yang sudah Bapak siapkan di situ, di mana itu secara sederhana memberikan gambaran mengenai hukum atau bagaimana sistem hidrolika itu ada. Oke, ada pertanyaan? Maaf, Oke. Pak, saya ingin bertanya. Silahkan. Apakah energi yang diberikan pada tekanan cairan tertutup akan berkurang saat dialirkan pada benda lain? Oke, bagus. Itu pertanyaan yang baik. Kita lebih jelasnya Bapak akan jelaskan itu dalam alat peraga yang sudah Bapak siapkan. Energi yang ada pada dua katup misalnya, pada dua pipa misalnya, di situ tidak akan berkurang. Kenapa? Energi tekanan yang diberikan dari kutub A misalnya atau dari alat A akan dialirkan tanpa berkurang pada alat B. Baru dari alat B ini akan menggerakkan apa yang menjadi tujuan daripada energi itu. Letak energi itu. Contoh di alat peraga yang Bapak siapkan. Kalian bisa lihat di situ, energi atau tekanan yang diberikan pada suntikan A akan dialirkan pada suntikan B. Energi itu sama sekali tidak berkurang, namun nanti energi itu akan menggerakkan tiang yang menggunakan sistem hidrolik itu sesuai dengan atau selaras dengan energi yang diberikan. Jadi kita menggunakan energi lebih sedikit untuk gerak yang jauh lebih besar. Nah, sebagaimana Bapak yang katakan tadi, kita ada satu alat peraga yang akan membantu kita memahami bagaimana sistem hidrolika ini berjalan atau bekerja. Oke, kira-kira dari kalian semuanya, ada yang mau untuk membantu Bapak belajar ke depan bagaimana sistem hidrolika secara sederhana digambarkan oleh alat yang sudah Bapak bikin. Oke, silakan angkat tangan. Oke, bagus. Dahyal dan Rehan, silakan maju ke depan. Dan yang lain agar menyimak apa yang akan kita pelajari. Oke. Kalian bisa lihat di sini bahwa di sini ada dua suntikan, di mana suntikan pertama akan diberikan tekanan dan energi dari suntikan pertama akan dialirkan pada suntikan kedua
Sehingga pendorong dari suntikan kedua akan mengalirkan energinya pada tiang yang sudah disiapkan ini. Dalam artian kalau kalian gambarkan pada sistem hidrolika yang ada pada tadi kata Zulfa, ada pada tempat cuci mobil ya, ini sama seperti itu. Jadi harapan Bapak ini memberikan gambaran yang luas, gambaran yang praktis bagaimana sistem ini bekerja. Oke, silakan. Di sini coba ditekan, akan lihat perubahan yang terjadi. Nah, energi yang diberikan pada suntikan pertama akan dialirkan pada suntikan kedua sehingga transformasi energi itu akan mendorong tiang ini bergerak. Sama kayak pertanyaan tadi dari Anissa. Bagaimana apakah energi yang diberikan pada tekanan suntikan pertama akan berkurang? Justru ini akan memberikan efisiensi dari energi yang sedikit yang kita berikan akan mendorong energi yang jauh lebih besar. Oke, paham ya? Secara sederhana begitu. Ini mudah sekali kalian pahami, mudah, dan Bapak rasa materi ini tidak sulit untuk kita terapkan pada teknologi-teknologi sederhana yang ada di zaman modern ini. Harapan Bapak dari kelas ini juga, kalian tidak hanya belajar dari sejarahnya atau dari bagaimana sistem ini bekerja, nanti kalian akan menjadi orang yang buat, yang menginisiasi, yang membuat pada sistem-sistem atau teknologi terbarukan. Siapa tahu nanti akan ada pesawat ulang-alik, akan ada pesawat yang mengantar kita keluar angkasa dengan berasal daripada sistem hidrolika seperti ini. Oke, bagus ya? Jadi kalian paham ya terkait gambaran daripada penggunaan alat peraga ini. Gambaran daripada sistem hidrolika secara sederhana. Oke, terima kasih Bapak sampaikan. Harapan Bapak bisa menjadi gambaran yang mudah untuk dipahami oleh kita bersama. Oke, Dahyal dan Rehan silahkan kembali ke tempat. Sekian dari Bapak untuk praktik kita hari ini. Terima kasih.